Hari ini, mari kita menyelidiki firman Tuhan berjudul Selamatkanlah Dunia. Melalui judul khotbah ini, mari kita meluangkan waktu untuk memikirkan kehendak Tuhan. Sekarang ini, 7 miliar orang hidup di dalam dunia ini. Orang-orang menyebut dunia ini desa global karena hubungan antara negara-negara sangatlah dekat. Bumi sendiri tidak berubah sejak diciptakan, tetapi oleh karena perkembangan dari transportasi, sekarang jarak jauh antara negara-negara itu semakin dekat. Pada zaman ini, Tuhan sudah memberi tugas kepada kita untuk menyelamatkan dunia ini. Dan melalui tugas ini, kita mendapat kesempatan untuk diberkati pengampunan atas semua dosa yang sudah kita perbuat di dalam kerajaan surga. Ketika Anda sekalian mendengar bahwa kita menyelamatkan dunia, banyak orang menganggap itu sangat susah dan berpikir, dengan kuasa kita yang sedikit, bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia ini? Bahkan PBB, sebuah organisasi yang kuat pun, tidak bisa mempersatukan orang-orang di dunia, dan kesatuannya tidak begitu besar. Lalu, bagaimana kita bisa menyelamatkan dunia? Tetapi Tuhan telah mengizinkan segala kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan untuk menyelamatkan dunia hanya kepada Sion kita. Walaupun di dunia ini ada banyak obat yang efeknya bagus, ketika virus H1N1 menimpa seluruh dunia, hanya satu obat, Tamiflu, adalah obat antiviral menurut ingatan saya. Tidak penting, walaupun ada puluhan ribu obat. Hanya Tamiflu saja, obat yang menyelamatkan pasien yang terkena virus H1N1. Hanya Tamiflu bisa membasmi virus H1N1 waktu itu. Demikian juga, walaupun di dunia ini ada sangat banyak orang, Tuhan telah mempercayakan tugas untuk menyelamatkan dunia hanya kepada Sion dan memberi kekuasaan dan kekuatan untuk mengemban tugas itu kepada Sion, supaya seluruh dunia bisa diselamatkan melalui Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan telah mempersiapkan semuanya supaya anak-anak Sion menyelamatkan dunia, dan Dia merencanakan seluruh dunia akan diselamatkan melalui anak-anak Sion yang menyampaikan kabar keselamatan. Jadi, kita tidak boleh menganggap susah tugas kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita seharusnya tidak menganggap itu sebagai hal yang susah. Pada tahun 1950-an, ada seorang bernama Edmund Hillary. Dia seorang pendaki gunung yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Sebenarnya Edmund Hillary pernah mencoba untuk mendaki Gunung Everest pada tahun 1952, tetapi dia gagal menaklukkan gunung itu sampai puncaknya. Setelah dia gagal menaklukkannya, sebuah organisasi di Inggris meminta kepadanya untuk berpidato. Hillary menerima permintaan itu dan pergi ke tempat dia akan berpidato. Di situ dia melihat sebuah foto Gunung Everest yang puncaknya tertutup salju. Selama dia berpidato, dia berteriak menuju foto itu yang digantung di dinding. Everest, kamulah yang mengalahkan aku pertama, tetapi aku akan mengalahkan kamu untuk lain kali. Kamu sudah berhenti bertumbuh besar, tetapi aku masih bertumbuh bertambah besar. Maksudnya Everest, kamu sudah tumbuh tinggi setinggi yang kamu bisa, tetapi aku akan terus berlatih untuk mendakimu dan pasti akan menaklukkan kamu suatu hari. Karena kamu sudah berhenti bertumbuh, tetapi aku masih terus bertumbuh besar, aku bisa mengalahkan kamu. Seperti ini, dia menunjukkan kepada para hadirin kehendaknya untuk menaklukkan Gunung Everest. Setahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary
tercatat sebagai pendaki yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest dalam sejarah. Saudara-saudari, seluruh dunia, bumi ini tetap sama selama 4,5 miliar tahun. Sekali-kali tidak bertambah besar. Tetapi bagaimana dengan keluarga Sion? Kita terus bertambah banyak sekarang dan setiap tahunnya, bukan? Bumi, kamu sudah berhenti bertambah besar, tetapi kami masih terus bertambah besar. Kalau begitu, menurut Anda, apakah yang akan terjadi kepada Injil ini? Kita tidak mempunyai pilihan lain, tetapi harus menang di dalam pertumbuhan rohani. Dengan alasan yang jelas seperti ini, dengan cara ini, Tuhan telah mempercayakan Injil kepada kita. Saya pernah menceritakan gajah kepada Anda sekalian sebelumnya. Seorang laki-laki pergi ke kebun binatang. Di dalam kebun binatang itu, ibu gajah diikat dengan tali yang tipis, sedangkan anak gajah diikat dengan tali yang sangat tebal. Tidakkah aneh ketika melihatnya? Menurut pikiran orang, ibu gajah itu harus diikat dengan tali yang tebal dan anak gajah harus diikat dengan tali yang tipis, walaupun anak gajah lebih lemah daripada ibu gajah. Jadi sekarang, ketika ditanyakan alasannya kepada pelatih gajah, alasan mengapa anak gajah diikat dengan tali yang tebal, dikarenakan mereka berusaha melompat keluar saat masih muda karena sifatnya masih liar. Ketika mereka diikat, mereka tidak diam saja. Mereka berjuang dengan kaki untuk keluar dari kandang. Jadi pelatih terus mengikat anak-anak gajah dengan tali tebal sampai mereka mulai berpikir bahwa perjuangan mereka sia-sia. Kemudian ketika gajah itu mulai berhenti berjuang, pelatih mengikat mereka dengan tali tipis. Walaupun gajah diikat dengan tali tipis, mereka tidak berpikir untuk keluar. Hanya karena fakta, mereka diikat. Dengan kata lain, mereka menyerah. Sekarang Tuhan kita berkata, "Selamatkanlah dunia. Aku akan memberikan kamu segala kekuasaan dan kemuliaan surga." Tuhan sedang berkata bahwa akan mendukung kita dengan apa yang kita perlukan dan memberikan kita apa saja untuk mengemban tugas itu. Walaupun begitu, kita tidak berpikir untuk mencoba sama seperti Edmund Hillary. Itu tidak berhasil karena aku mencobanya. Di apartemen ini masalah dan itu masalah. Dan jika kita menyerah, sungguh-sungguh itu akan menjadi masalah, meskipun kita berkuasa untuk melakukannya. Sama seperti ibu gajah diikat dengan tali tipis, walaupun mereka cukup kuat untuk memutuskan talinya. Orang-orang yang sudah menyerah akan menyerah pada apapun. Ketika ada satu hambatan kecil, walaupun mereka berkuasa untuk mengalahkan itu. Tuhan sudah memberi suatu perintah kepada kita, selamatkanlah dunia. Dunia ini sudah berhenti bertambah besar, tetapi bagaimana dengan kita? Kita masih terus bertambah besar sekarang. Bumi, kamu sudah berhenti bertambah besar, tetapi Sion kami terus bertambah besar setiap hari di dalam desa global ini. Jadi kamu tidak bisa mengalahkan aku. Dengan punya batin seperti itu, mari kita bangkit dan ikut serta ambil peran dalam pekerjaan Injil yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena kita bisa melakukannya, Tuhan menyuruh kita melakukannya. Dia bukanlah Tuhan yang sembrono, tanpa belas kasihan, mempercayakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, melakukan yang tidak bisa kita bayangkan. Mari kita membuka Injil di Matius pasal 28 dan mengingatkan diri kita sendiri perintah Tuhan yang kudus untuk menyelamatkan dunia sekali lagi. Kita lihat ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah sebuah tugas yang diperintahkan Kristus, yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Hanya kita yang bisa menyelesaikan tugas ini. Selain kita, organisasi keagamaan apapun, negeri apapun, kelompok apapun, dan siapapun tidak bisa mengerjakan tugas-tugas ini.
Tugas ini hanya diperintahkan Tuhan kepada anak-anaknya untuk mereka kerjakan. Ayat 19. Karena itu, pergilah. Apakah yang telah Yesus katakan ketika memerintahkan kita untuk pergi? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, jadi pergilah. Aku akan mendukung dan menolong kamu dengan kuasa yang kupunyai, kata Yesus. Ayat 19 sekali lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus mengajar apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh mengajar apa yang lain. Dengan kata lain, Tuhan telah mempercayakan tugas rohani yang kudus kepada kita, bukan? Ketika melakukannya seperti itu, ayat 20 sekali lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia membiarkan kita memberitahukan Injil dengan semua kuasa di surga dan di bumi tanpa kekhawatiran. Tujuan utama Tuhan adalah untuk menguji anak-anaknya, untuk menjadikan mereka imamat yang rajani melalui penginjilan. Itulah kehendak Tuhan. Melalui penginjilan Tuhan ingin kita bertumbuh besar. Penginjilan itu sendiri bukanlah tujuan Tuhan. Jika Tuhan yang melakukannya, Dia akan melakukan segera. Sama seperti 10 tulai yang sudah dijatuhkan Tuhan di atas Mesir. Kalau Tuhan menunjukkan kuasa hari Paskah cuma dalam 1 hari saja, manusia akan tahu apa yang akan terjadi jika tidak merayakan Paskah. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh besar, dan Tuhan ingin kita merasakan kekuasaan-Nya. Dan juga Dia ingin kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, Tuhan telah mempercayakan penginjilan kepada kita untuk dapat menyelamatkan dunia. Jadi mulai hari ini, mari kita berpikir seperti ini. Bumi, kamu sudah mengalahkan aku sampai sekarang, tetapi aku akan mengalahkanmu dari sekarang. Kamu sudah berhenti bertambah besar. Kamu sudah tidak bertambah besar selama 4,5 miliar tahun. Tetapi Sion kami terus-menerus bertambah besar. Tunggulah sebentar, aku akan mendatangimu. Kalau kita menginjil dengan batin dan iman seperti ini, kita akan berkata sama seperti Rasul Paulus. Aku telah menyelesaikan tugas yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Aku telah memberitahukan Injil baik mereka dengar atau tidak dengar. Itu tergantung pada Tuhan apakah mereka menerima Injil atau tidak menerimanya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Pada masa Rasul Paulus, jumlah anggota Sion kita pasti lebih sedikit daripada sekarang. Karena menginjil bersama dengan jumlah anggota yang sedikit itu, setiap orang dari mereka harus menginjil kepada banyak orang. Tetapi, sekarang jumlah anggota Sion kita sebanyak bintang-bintang di langit. Kalau setiap orang dari kita menginjil menurut porsi masing-masing, kita akan menyelesaikan tugas itu dalam waktu yang singkat. Meskipun di antara 7 miliar orang, satu pun belum mendengar Injil ini. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Ketika kita memikirkan semua ini, semua kuasa di surga dan di bumi adalah milik Tuhan kita. Dan Tuhan kitalah yang memiliki kuasa itu. Jangan lupa bahwa Tuhan selalu mendukung, menolong, dan menuntun kita. Selamatkanlah dunia. Ketika kita melihat judul besar ini, dengan gampang kita bisa berpikir, wah, bagaimana aku bisa menyelamatkan dunia? Mungkin judul itu cuma judul simbolis saja. Judul itu hanyalah kata-kata saja. Tetapi, ada kehendak Tuhan untuk membesarkan skala kita melalui tugas ini. Yesaya pasal 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan?
Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk, supaya ia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti bagaimana di hadapannya, seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Bumi ini adalah sia-sia, tetapi karena kita mengenakan kerudung dosa, kita menganggap dunia ini seperti sesuatu yang hebat. Tetapi selama kita memberitahukan Injil, kita merasa dunia ini tidaklah hebat. Oleh karena itu, Tuhan telah memerintahkan kita untuk menyelamatkan dunia. Tolong pikirkan, kenapa pelatih gajah mengikat ibu gajah yang besar dengan tali yang tipis. Ibu gajah cukup kuat untuk memutuskan tali itu dan melarikan diri. Tetapi mereka telah menyerah jadi tidak bisa. Walaupun talinya 10 kali lipat atau 20 kali lipat lebih lemah daripada kekuatannya, mereka menyerah hanya karena fakta mereka diikat. Walaupun ada hambatan kecil di hadapan kita, pasti terlaksana pekerjaan besar untuk keselamatan bagi dunia yang harus kita selesaikan itu. Mari kita bangkit, mari kita terangi dunia. Mari kita sebarkan kemuliaan Yerusalem ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tolong pikirkan tugas yang kudus untuk pergilah ke seluruh dunia dan beritahukanlah Injil kepada semua bangsa. Pada hari menyelesaikannya, saya telah menyelesaikan bagian yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya berharap saya dan saudara-saudari memiliki kebanggaan seperti itu. Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan melakukan apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di dalam ayat ini ada dua jenis orang. Satunya orang yang menerima Injil ketika kita memberitahukan Injil, yang kedua tidak menerimanya. Akibat bagi orang yang menerima Injil adalah keselamatan, tetapi yang tidak menerima Injil akan dihukum. Saudara-saudari, tolong ingat zaman ini adalah zaman penghakiman. Jangan putus asa, karena mereka tidak mendengarkan Anda sekalian. Memang hati Anda sedih karena mereka, dan ingin semua orang diselamatkan. Tetapi menurut firman Alkitab, ada orang yang akan menerima dan ada yang tidak menerima. Karena memikirkan orang yang tidak menerima, kita menyerah dan mempunyai batin yang negatif. Aku tidak bisa walaupun aku berusaha keras. Seperti ibu gajah yang diikat dengan tali tipis. Kita harus mengingat tugas kita dengan berpikir, baik mereka dengar atau tidak dengar, tugasku memberitahukan Injil. Seperti firman dari ayat ini, walaupun kita memberitahukan Injil, mereka tidak akan segera datang kepada kebenaran dengan menjawab amin. Orang yang mendengar akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak mendengar akan dihukum. Yesus telah memberikan kita kekuasaan dan hak istimewa ini. Di dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 6-8, Tuhan telah berkata kepada kita untuk memberitakan firman-Nya, baik orang-orang dengar atau tidak dengar. Dan di dalam 2 Timotius pasal 4 tertulis bahwa kita selalu memberitakan firman dalam baik waktunya atau tidak baik waktunya, bukan? Kalau kita diam, kalau kita tidak melakukan apapun, dan tidak punya kemauan untuk menyelamatkan dunia, ataupun memberitahukan Injil, waktu kita di bumi ini akan terus diperpanjang. Karena penginjilan adalah suatu proses yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita, anak-anak surgawi. Kita semuanya harus melalui proses ini. Akhir-akhir ini, di tempat seperti lapangan stasiun besar, kabar itu, percayalah Tuhan Ibu, disiarkan melalui layar raksasa, supaya orang-orang yang belum pernah mendengar kabar itu bisa melihatnya.
Kita sedang berusaha untuk memberitakan kabar tentang ibu kita melalui cara demikian, supaya orang-orang yang belum mendengar suara kita bisa melihatnya dan mengerti. Bahkan dengan cara ini, kita menginjil di seluruh dunia. Supaya tidak akan ada seorang pun yang berkata, "Aku sama sekali tidak pernah mendengar kabar tentang Tuhan Ibu." Baik mereka dengar atau tidak dengar, lebih baiknya kita lihat firman dari Yehezkiel. Pasal 2 ayat 6 kita baca. "Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan ataupun tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jika dengar akan diselamatkan, jika tidak dengar akan dihukum. Pergi dan memberitahukan Injil kepada semua bangsa." Mari kita lihat satu firman lagi di 2 Timotius pasal 4, ayat 1 kita baca. "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Di sini tertulis bahwa kita harus memberitakan firman. Ayat 3, "Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara-saudari, kita bisa melakukan itu. Tuhan telah memberikan kita tugas yang bisa kita lakukan. Bumi tidak memperbesar lebarnya, tidak menjadi puluhan kali lipat lebih besar lebarnya setiap tahun. Dan jumlah penduduk bumi tidak meningkat banyak di dalam setiap tahun. Kalau kita menginjil kepada 10 orang atau 5 orang pada setiap hari, Injil ini akan selesai dengan cepat. Tuhan ingin kita semua mengerjakan tugas kita. Di dalam Yesaya pasal 60 ada tertulis, "Bangkitlah menjadi teranglah." Tuhan telah berjanji untuk menolong kita dengan percaya pada firman Tuhan itu. Jika kita memberitahukan Ibu Surgawi, yaitu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, kegelapan akan menghindar, kegelapan yang menutupi semua bangsa akan dilenyapkan. Bukan kita yang lakukan, kita melakukan tugas yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Saya berharap bahwa kita semua memberitahukan Injil, baik mereka mendengar ataupun tidak mendengarkan, supaya semua orang di dunia memperhatikan Tuhan Bapa dan Ibu Surgawi Yerusalem dan Sion dalam tahun ini. Dan saya berharap bahwa itu akan menjadi tahun berharga dan diberkati bagi anak-anak Sion untuk mengikuti dan menaati firman Bapa dan Ibu. Semoga karunia Tuhan menyertai saya menutup khotbah ini. Terima kasih.